Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi, merumuskan, membedakan, dan mempraktikkan membuat pola klasifikasi, indeksi, dan coding. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian feeling. Feeling merupakan proses penyusunan dan pengelompokan dokumen informasi secara teratur dan sistematis untuk memudahkan pengambilan dan penemuan kembali informasi tersebut di masa depan. Tujuan utama feeling adalah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen penting tersimpan dengan baik dan dapat diakses dengan cepat saat diperlukan. Kemudian tujuan feeling, organisasi dan penataan. Tujuan utama feeling adalah untuk mengorganisasikan dokumen atau informasi agar teratur dan mudah diakses. Yang kedua, penghematan waktu. Dengan sistem feeling dan efisien, waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan mengambil dokumen dapat dikurangi secara signifikan. Yang ketiga, kemudahan akses. Tujuan feeling adalah untuk memastikan bahwa dokumen atau informasi dapat diakses dengan mudah oleh orang yang berwenang. Yang keempat, keamanan dan privasi. Sistem feeling juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan keberhasilan dokumen atau informasi yang disimpan. Yang kelima, kebutuhan hukum. Feeling yang baik juga dapat membantu dan memenuhi persyaratan hukum atau regulasi terkait penyimpanan dan pengelolaan dokumen. Kemudian syarat-syarat feeling yang baik. Yang pertama, sistematis. Feeling yang baik harus diserahkan pada sistem yang teratur dan konsisten. Dokumen atau informasi harus diorganisasi secara logis dan kohesif. Pada yang ke sana dulu Kemudian syarat-syarat feeling yang baik. Yang pertama, sistematis. Feeling yang baik harus didasarkan pada sistem yang teratur dan konsisten. Dokumen atau informasi harus diorganisasi secara logis dan kohesif. Yang kedua, pengindeksan yang baik. Pengindeksan yang efektif adalah kunci dalam feeling yang baik. Yang ketiga, konsistensi memudahkan pengguna dalam memahami sistem dan menemukan dokumen dengan cepat. Yang keempat, keamanan dan privasi. Feeling yang baik juga harus memperhatikan keamanan dan privasi dokumen atau informasi yang disimpan. Yang kelima, pelatihan dan kesadaran. Penting bagi individu yang menggunakan feeling system untuk memahami dan mengikuti prosedur feeling yang ditetapkan. Kemudian feeling system penyimpan atau sistem feeling adalah suatu metode atau sistem yang digunakan untuk menyusun, mengatur dan mengelompokkan dokumen, informasi atau data dengan cara yang terstruktur dan teratur. Tujuan adalah untuk memudahkan pengolahan, penemuan kembali dan akses terhadap dokumen atau informasi yang disimpan. Kemudian jenis macam feeling system. Feeling system alfanumerik menggabungkan unsur alfabetis dan numerik dalam pengaturan dokumen. Yang kedua, feeling system alfabetis. Dokumen diurutkan berdasarkan urutan abjad dari nama, judul atau kata kunci yang relevan. Yang ketiga, feeling system numerik. Dokumen diurutkan berdasarkan urutan angka atau nomor. Yang keempat, feeling system kronologis. Dokumen diurutkan berdasarkan tanggal atau urutan waktu di mana dokumen tersebut dibuat, diterima atau dikirim. Yang kelima, feeling system berdasarkan subjek atau kategori. Dokumen dikelompokkan berdasarkan subjek, topik atau kategori tertentu yang relevan. Yang keenam, feeling system berbasis lokasi geografis. Digunakan ketika dokumen perlu diorganisir berdasarkan lokasi geografis. Yang ketujuh, feeling system digital. Dokumen diatur dan disimpan dalam format digital menggunakan folder, direktori, dan metadata. Kemudian praktik mengklasifikasikan, mengindeks, dan mengode. Praktik mengklasifikasi, mengindeks, dan mengode dilakukan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam mengelola dan mencari dokumen atau informasi. Dengan memiliki sistem yang terstruktur dan terorganisir, penggunaan dapat dengan mudah menyimpan, menemukan, dan mengakses dokumen yang diperlukan. Hal ini juga membantu mengurangi kebingungan, menghindari duplikasi, dan meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja yang melibatkan banyak dokumen dan informasi. Materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi